Mbak awal mulanya kayak mana coba? Kenapa bisa menelpon diriku sampai diundang kemari itu ada apa pula sebetulnya? Jadi ceritanya gini mas, saya kan punya utang ke preman itu. Jadi saya nggak bisa bayar mas. Maksudnya punya utang kayak mana? Saya dulu buka usaha mas, gede banget, gede-gedean gitu. Terus saya terpaksa Tenang, mbaknya tak usah nangis. Mbaknya santai. Nanti ceritakan dulu kepadaku apa yang terjadi. ya, punya usaha besar-besaran. Usaha terus, Ya, terus terus saya diiming-iming bangkrut mas. Saya mau bangkrut banget, itu jatuh banget usaha saya. Saya udah pinjam ke sana sini mas, nggak ada yang minjemin. ah, Saya terpaksa mas pinjam ke rentenir gitu mas. pinjam ke rentenir. Iya, Terus eh, pokoknya ratusan juta mas. ini memang betul suami-suami mbak ini yang menjual mbak. Benar banget. Coba kayak mana mbak? Menjual kayak mana maksudnya? Bangsa itu, masa saya harus jual diri saya mas? Tapi tunggu dulu. Ini dilapkan oleh, boleh tidak kalau dilapkan? Iya, Kalau tidak boleh kematikan. nggak apa-apa mas. Tidak apa-apa. Boleh dekatkan di sini nah. Gimana coba kayak mana mbak? Suami saya paksa saya harus jual diri mas. Paksa mbak jual diri. Iya mas, supaya saya udah lama mas. Jadi suami sendiri disuruh menjual diri istrinya. Iya, Untuk apa? iya, Memang suaminya tidak kerja? tidak mas, Hah? tidak, Tidak bekerja suaminya? tidak mas. Dan mbak juga sama? Sama mas. Itu yang saya bilang mas, saya sama suami saya kerja sama. Itu membangun perusahaan gitu mas. Suami saya nggak bisa bayar. Membangun perusahaan maksudnya kayak mana Saya membangun membangun perusahaan? usaha mas. Suami saya nggak bisa bayar mas. Itu saya yang jadi dikorbanin ya mas. Saya capek mas. Saya juga udah lemas bertahun-tahun kayak gini mas. Kenapa mbaknya tidak bisa menolak suami mbak? Saya dipukulin mas. Dipukulin? Iya. Sama suaminya? Anak saya diancam mas. Terus kenapa minta ketemuan di sini? Kenapa tidak di tempat yang lain gitu? Kenapa harus di sini? Nggak apa-apa mas. Sampai Memang yang aman di sini? iya. Ya maksudku memang pada dasarnya aku datang kemari karena kan ditelepon juga sama mbaknya meminta bantuan yang dikatakan mbak ini mempunyai masalahnya yang begitu besar menyangkut keluarga mbak semua. Dan di sini pun aku mendengar dari pengakuan mbak ini katanya mbaknya pun dijual sama suami mbak, disuruh menjual diri dan uangnya disetorkan ke suami. Iya mas. Jadi kayak mana kameramen? Macam-macam suami biadab ini menjual istrinya itu kepentingan mereka pribadi. Jadi kupikir aku pun tak paham sama suami kami ini. Kalian sudah berapa tahun dipaksa-paksa begini mbak? Udah 2 tahun mas. Udah jalan 2 tahun. Udah jalan mau 2 3 tahun. Udah mau 2 tahun setengah gitu mas. Alasannya kenapa suaminya tidak mau bekerja ataupun kenapa suaminya tidak mau ini? Ngomongnya suami saya tuh susah aja mas cari kerja mas. Susah. Iya, ngomongnya kayak gitu aja mas. Selalu alasan kayak gitu mas. Tahu begitu? Iya. Terus yang bilang mbaknya siapa? Yang bilang katanya suaminya ini bersekutu sama dukun siapa? Kita berdua mas. Oh jadi suaminya bersekutu sama dukun? Iya mas. Tunggu. Tunggu dulu, Mbak. Mbak menelpon meminta saran kepada Ki Mercon dan akhirnya aku yang datang. Dan di sini Mbak bilang juga suaminya dekat dengan dukun-dukun. Iya benar mas. Kenapa suami Mbak dekat sama dukun ini? Kita ingin punya uang tapi tanpa bekerja mas. Betul mas. Dan mereka juga banyak musuhnya mas di mana-mana. Mereka ini kerjanya apa setiap hari? Nongkrong atau apa? Orang iya mas, main nggak tahu saya mas ingin judi. Kalau ada yang judi dia main jadi tiap hari mas. Judi setiap hari. Kadang dia pergi ke dugem mas. Pergi ke dugem. Iya mas. Gue senang-senang dia sendiri mas. Terus yang katanya tetangganya meninggal di santet sama suami Mbak, betul? Betul mas. Ini Karena diomongin
lagi. Makanya sahabat, mbaknya ini tidak berani melawan suaminya karena suaminya ini mempunyai ilmu hitam. Tetangganya saja habis disantet sama suaminya, tetangganya saja habis dihabiskan oleh suaminya ini karena dia omongin dan dibicarain pula mbak ya. Iya. Nyakitin ya nyakitin aja mas, dia nggak mandang keluarga mas. Kayak gitu. Coba dari mbak ini, aku pun kayak gini ya, heran dan kaget pula. Awal menikah, memang sudah seperti ini apa belum dia? Belum. Awalnya tidak seperti ini. Dari mulai kapan suami mbak ini seperti ini? Dari 1 tahun yang lalu mas. 1 tahun yang lalu. Awalnya kayak mana dia bisa jadi begini? Apa karena gagal perusahaan atau memang karena dia ada yang mengejek atau memang karena dia ini memang maunya dia sendiri untuk merubah nasib atau kayak mana? Gagal perusahaan mas. Gagal perusahaan. Jadi akhirnya lari ke dukun dan tambah-tambah mengorbankan istrinya suruh jual diri. Iya mas, kita harus kayak gimana? Masa kita hidup kayak gini terus mas? Anak saya masih kecil mas. Saya bingung mas. Tapi kan kayak mana aku bisa tahu kalau suami mbaknya kan tidak ada. Kalau misalkan pun ada, aku siap saja menasehati suami mbak. Pasti mereka ada mas. Di sini pasti mereka ada nongkrong di sini. Nongkrong di sini, makanya mbak ini lihat ke sini bertemu denganku di sini biar tidak ketahuan sama mereka. Iya. Oh kayak gitu. Kita dijaga banget mas, ketat. Banyak preman-preman juga mas. Banyak preman juga. Tempat parkirnya dia di mana? Kalau biasa parkir. Di sebelah ini mas. Sebelah depan kiri mas. Iya betul. Parkir setiap hari Iya. dan meminta jatah kepada orang-orang pula. Meminta jatahnya tuh kayak mana? Apa mereka ini, apa suami mbak ini dengan cara kejam atau dengan cara menyantet, dengan cara ilmu hitam kayak mana? Coba Semuanya mas. dijelaskan mbak kayak mana? Iya mas. Suami saya suka nyantet mas. Nyantet kayak mana maksudnya? Suka membunuh orang mas. Suka menghabiskan orang bila orang itu melawan. Iya mas. Ikut jadi korbannya suami mbak ini. Benar mas. Mereka juga pada takut mas. Tapi mohon maaf, mbaknya ini berdua sudah punya anak apa kayak mana? Udah mas. Makanya saya bingung mas. Ninggalin anak saya mas. Punya anak. Iya. Dan pengakuan mbak yang anaknya dijual sama tetangganya betul? Betul mas. Hah? Betul. Betul. Anak saya 1 dijual mas. Sama suami? Iya. Tuh, mohon maaf ini tisu. Kasih mas. Tidak apa-apa, tisu. Tidak apa. Ya sekarang aku datang kemari, sebetulnya kayak gini, aku pun kaget permasalahannya. Mbaknya dipaksa sama suami mbak buat jual diri dan mbaknya dipaksa mencari uang oleh suami mbak, tambah-tambah mbaknya pula macam anaknya pun dikorbankan dijual. Betul mas. Dan uangnya dipakai apa itu sama suaminya? Buat kesenangan dia mas. Buat kesenangan dia main judi, masuk keluar dugem. Main judi buat dugem-dugem? Iya. Buat beli minum-minuman. Buat beli minuman? Buat kesenangan dia lah pokoknya mas. Ada pula ya suami-suami macam begitu. Tapi kan aku tidak tahu suaminya mbak kayak mana di sini. Mas pasti tahu mas. Nanti juga dia sering di sini mas. Sering ke sini? Iya. Dan sering beli kopi ke sini juga? Iya sering. Tapi kalau ada dia ke sini kayak mana? Nggak apa-apa. Marah tidak kira-kira? Pasti marah mas. Tapi tolongin kami mas ya mas ya. Bikin mereka sadar mas. Mereka punya anak cewek mas. Karena ada berapa semuanya? Saya 2. Ada 2. Iya. Banyak? 3 mas. Udah 3. Banyak banyak anaknya. Iya mas. Dijual 1 berarti? Iya mas. Saya cewek semua mas. Satu dijual. Coba mbak punya fotonya atau kayak mana di ini? Iya mas. Coba fotonya mana? Tunjukkan ke dengan dia pribadi. Ini mas. Sampai mana? Foto mereka mas.
Aku siap saja menolong, membuat mereka sadar. Ya, tapi dengan caranya mereka ini kan mempunyai ilmu hitam. Mereka ini mempunyai ilmu tenaga dalam. Jadi makanya kupikir kalau ku hajar mereka agak sedikit menyakitkan bagi suami Mbak ini. Tapi nggak bakal kenapa-napa kan? Ya aku tidak tahu, kemungkinan aku yang kalah, aku yang mati. Dan kedua suami Mbak yang kalah, suami Mbak yang meninggal. Tapi kalau masih yang kalah, yang mendingan jangan deh mas. Kalau misalkan aku kalah, masih ada juga spiritual yang lain memberantas preman-preman yang mempunyai ilmu hitam termasuk dukun-dukun. Jadi makanya kalau aku ini sudah netral semua. Kalau disuruh hajar preman, ku hajar premannya yang punya ilmu hitam itu. Kayak gitu, kayak gini. Suami Mbak ini macam-macam kayak gini tuh. Aku tak habis pikir mereka tuh terlalu nekat. Tapi kalau misalkan aku duel dengan dia, misalkan aku bertarung dengan dia, ada dua kemungkinan itu saja. Apa sih mas? Aku yang meninggal dan dia yang meninggal. Mas itu suami saya. Ya mas, itu suami saya juga mas. Oh, itu sebenarnya. Ya mas. Tapi mereka cuek kali, sengaja. Sengaja mas. Mereka mau mendengar omongan kita mas. Ya besar mas. Masa di sini. Tenang, tenang, Saya tenang. juga takut mas. Sekarang tenang saja. Aku datang kemari itu buat menolong Mbak. Aku datang kemari pula buat. Tidak apa-apa, kameramen stay sini saja, tidak apa-apa. Tidak usah dipedulikan dulu itu, biarkan. Nah, kalau dapat tidak apa-apa. Jadi, Saya takut. takut. Di sini pasti kita dipukul ya mas. Pasti kita Dipukulin. disiksa mas. Sudah sekarang kayak gini. Intinya kalau suami Mbak itu melawanku, aku hajar mereka. Kalau misalkan mereka yang tewas, mereka yang habis, jangan salahkan aku pula ya. Ya. Kenapa kok mas ikutin mereka sadar mas? Saya capek mas hidup kayak gini. Itu suaminya. Ya. Biar aku saja nanti yang datang kepada mereka. Mbak di sini saja tidak apa-apa ya. Iya mas. Mbak di sini saja dulu ya. Iya mas. Hati-hati mas. Bro. Yang belakang itu istrinya bukan? Istrinya kan? Ya. Aku mau bicara sama kau. Jadi kayak gini bro, soal pengakuan itu, soal pengakuan mbaknya itu betul atau tidak? Lah, Duduk saja kameramen, tidak apa-apa. Saja duduk. maksud lo apa tadi? Maksud lo apa? Ya itu memang sebuah. Maksudku kalian ini benar menjual istri kalian. Kalau iya kenapa? Kenapa kalian menjual istri kalian? Ya karena gua lagi sedang Hah? uang juga. Oh kayak gitu. Jadi, Klien gua membutuhkan wanita-wanita. Gua jual istri gua. oh, jadi kau jual itu karena untuk kebutuhan kau. Iya, Karena dijual memang untuk kepentingan pribadi kau. ya betul. Karena kau ini butuh minum, butuh hiburan. Butuh hiburan, butuh kesenangan buat gua. Aku datang kemari sengaja. Yang dimana datang kemari pula dikarenakan ada beberapa yang kalian lakukan itu menurutku kalian salah. Salahnya dari mana lo? Bilang salah-salah sama gua. Jelas-jelas kalian salah. Kalian itu sudah menjual istri kalian demi kepribadian kalian sendiri. Dan aku pun di sini mendengarkan beberapa banyak korban, termasuk pedagang-pedagang di sini. Itu hak gua, itu istri gua. Masa udah jangan ikut campur urusan gua. Memang itu betul hak kau, memang itu betul istri kau. Tapi
Tapi kalau misalkan kau jual istri kau, itu tidak betul. Tidak ada ajaran agama Islam tuh yang begitu-begitu, tidak ada. Kamu pernah dengar nama Keling? Yang terkenal dulu dari Sabang sampai Merauke. Oh, pernah dengar? Bukan pernah dengar lagi gua. Iya. Emang gua cari. Ya, makanya kan pernah dengar pula kan. Jadi macam-macam dulu pun aku pegang kawasan-kawasan yang lain. Kamu Keling. Aku Keling ya. Berarti kamu yang udah memata-matain teman-teman kami ya? Kalau memang betul kayak mana? Kurang ajar juga. Justru gini, aku datang kemarin memang pada dasarnya mencari kalian. Satu, kau dengar dari pengaduan istri kau jual anak kau. Yang kedua, banyak pedagang di sini yang jadi korban dikarenakan kalian orang yang tidak mengasih uang jatah, justru kalian ini menghajarnya. Kebetulan kami udah lama mencari kamu Ling. Oh, Udah lama kami nyari kamu. udah lama cari aku pula. Iya. Kebetulan kami ketemu kamu di sini. Aku pun sudah ada di sini sekarang. Tapi gua tanya sama lo, kenapa lo ada di sini sama istri gua? Hah? Bapak kan? Istri kau sudah tidak tahan lagi mengikuti mau-mau kau, dan istri kau juga tidak tahan lagi mengikuti cara hidup kalian yang ingin menjual mereka ini. Kau paham? Paham. Tidak mau bertobat. Sebelum lo langkahi mayat gua dulu, lo mampu langkahi mayat gua. Bang, dengar ya. Aku mencari orang yang mempunyai ilmu hitam, termasuk kalian ini kan mempunyai ilmu hitam semuanya. Ya, Tambah-tambah kau menyantet orang, pula tambah-tambah kau ini menghabisi orang. itu sudah kerjaan kami. Sudah kerjaan kau. Ya, yang kali kami memberantas dan memalak segala beragam. Kami siksa, kami bacok mereka, paham? Jadi kalau lo mau Aku tanya sama kau, anak kau ini mana? Dijual sama kau? alah, Atau kupatahkan semuanya? Silakan Bu, tidak apa-apa Bu. udah gua bilang sama lo, gua itu gak bakalan tobat selamanya, paham? Kalau tidak akan tobat. Ya, lebih baik lo tinggalkan tempat ini. Kalau aku tak mau tinggalkan, kayak mana? Jadi kayak gini bro, aku bisa saja aku habiskan di sini, berhubung di sini mau bertobat atau tidak. Buat apa kamu? Kami udah enak begini. Ini kita harus keluarkan jurus pamungkas yang dari Ki Mercon, sahabat. Karena kalau kita berkelahi di sini, hancur semua barang-barang di sini. Kalau kita berkelahi di sini, kasihan yang punya warung pula. Biar keluarkan jurus pamungkas saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allah. Allah. Dengarkan kata-kataku, dengarkan kata-kataku. Dengarkan baik-baik kata-kataku, lebih dalam lagi. Kalian mengikuti kata-kataku semua, kalian mengikuti saranku semua, kalian mengikuti ucapanku semua. Apa yang kukatakan kepada kalian, apapun yang kubicarakan kepada kalian, kalian ikuti, kalian menurut, kalian juga mengikuti semuanya. Kalian paham? Anggukan kepala kalian, Bapak. Di belakang kalian itu adalah istri kalian, di belakang kalian itu adalah buah hati kalian. Kalian ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, kalian ini sudah tidak bisa menggunakan ilmu hitam kalian lagi, karena kalian ini sudah kucabut ilmunya. Dan untuk kalian berdua, kalian ikut denganku nanti, kalian juga ikut bersamaku, karena kalian ini akan kukasih pelajaran yang dimana kalian juga sudah menghabisi pedagang-pedagang di sekitar sini, karena kalian juga sudah menghabisi penjual-penjual yang di sini. Anggukan kepala kalian bila kalian paham. Paham. Ikut bersamaku ke dalam mobil. Dalam hitungan 1, 2, 3, bangun kalian. Ini kameramen. Pegang. Gimana mas? Hah?
suaminya sudah kucabut ilmunya, suaminya sudah kucabut semuanya. Di sini mau ku bawa, mau ku habiskan sekalian boleh? Boleh mas, Tidak boleh. tapi mas jangan sampai dihabisin banget. Maksud saya mas, Kenapa tidak boleh? dikasih pelajaran, cuma jangan dihabisin kayak dibunuh mas, jangan. Karena kayak gini Mbak, mereka ini satu sudah menyakiti perempuan-perempuan, banyak agak mundur sedikit tidak apa-apa, yang ini tidak apa-apa di situ. Mbaknya itu kan suaminya kan sedang menyakiti, suaminya kan sudah menghabisi pedagang-pedagang sini. Makanya aku pikir harus dimusnahkan yang begini. Tapi mas, jangan mas, jangan. Kasihan anak saya nanti mas, saya ada bapaknya. Ini kayak mana sahabat? Mau kita habiskan, mbaknya tidak mau katanya. Jadi gini mas, Kayak mana? Coba bicara tidak apa-apa bicara. mas bikin mereka sadar aja mas. Kalau nggak apa kayak mas, pokoknya bikin mereka tunduk aja mas ke istri kayak mereka. Oh bikin tunduk. Ya jangan kayak dihabisin gitu mas. Tapi kan aku pun harus tahu jaringan-jaringannya kawan-kawannya di mana. Karena masih banyak juga kan Iya kawan-kawannya. benar mas. Masih banyak. Iya. Banyak munduran sedikit tidak apa-apa. Nah, kan masih banyak juga Iya. jaringan-jaringannya. Nah, sekarang kayak gini. Kawan-kawannya masih banyak di sini kan? Ya masih banyak. Iya masih. Tangan mbaknya mana? Sini. Ke atas. Ke atas. Biar tangannya mbak ini ku jaga, biar tangannya mbak ini batasi biar tidak bisa disakiti sama teman-temannya ataupun sama dukun-dukunnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mbak tidak usah menjual diri lagi. Mbak berdua tidak usah menjadi pelacur lagi. Mohon maaf, tidak usah melayani laki-laki lagi. Tapi mas gimana itu dengan preman-preman sama suami saya? Aku berantas malam ini pula. Tapi Ya. beneran mas, nggak apa-apa kenapa-napa. Tidak apa-apa. Kalau Mbak mau ikut denganku, ayo silakan. Tinggal Mbak tunjukkan saja di mana teman-temannya. Tinggal Mbak tunjukkan saja di mana kawan-kawannya yang menekan Mbak ini. Boleh. Menghilangkan kekuatan mereka memang pada dasarnya harus dibakar dengan air kelapa Bonang. Ada. Itu ada air buat pelunturan buat dukun-dukun dan preman-preman yang punya ilmu hitam. Jadi biasanya kulunturkan itu dengan itu semua. Iya mas, bahaya mas. Ya. Semoga berhasil mas. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa mas. Sementara suami Mbak ini mau kubawa, nanti kubawanya dengan alasan apa? Menobatkan suami Mbak ini. Tapi Mbaknya tak usah kembali lagi ke jalur hitam. Tak usah menjual diri lagi, tak usah menjadi pekerja malam lagi. Beneran mas, kita bakal aman-aman. Aman, semuanya aman. Badan Mbak ini sudah kubatasi, badan Mbak ini sudah ku jaga juga dengan ilmu-ilmu. Iya mas. Ya, Iya mas. baik. Biar aku bicara sama sahabat-sahabatku dulu ya. Dan untuk para sahabat semua, kita berantas dan kita bawa juga preman ini, kita habiskan preman ini. Dikarenakan dia itu mempunyai ilmu hitam, dikarenakan dia itu mempunyai tenaga dalam yang bersekutu dengan dukun. Jadi buat para sahabat, mbaknya ini dipaksa sama suaminya, mbaknya ini dipaksa buat jual diri karena untuk kepentingan suaminya sendiri. Tadinya mau kuhajar di sini, berhubung ini kita menggunakan ilmu yang mandra guna dari sakti mandraguna dari Kim Merchant. Memang pada dasarnya preman ini belum seberapa ilmunya, tapi sudah bisa kita kalahkan. Jadi untuk para sahabat semua, untuk para sahabat ini buat pelajaran buat kita semua. Jangan kelewatan sahabat, minta doanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.